Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang metode simplex pada mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nina Almira Azaria dengan NIM 19 18 10 10 10 15 dari jurusan Matematika. Dan yang kedua yaitu Fadisa Dwi Alfia dengan NIM 19 18 10 10 10 73 dari jurusan Matematika. Baik, selanjutnya menyelesaikan program linier menggunakan metode simplex. Berikut adalah contoh soalnya. Perusahaan Charles menghasilkan dua jenis sepatu, yaitu sepatu merek Adis dan merek Felix. Merek Adis dibuat dengan sol dan bahan karet, sedangkan merek Felix dibuat dengan sol dan bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan tiga jenis mesin, yaitu mesin A khusus untuk sol karet dan mesin B khusus untuk sol kulit, serta mesin C untuk finishing. Untuk setiap lusin sepatu dibutuhkan waktu. Pada merek Adis dikerjakan melalui mesin A selama 2 jam dan mesin C selama 6 jam. Pada merek Felix dikerjakan melalui mesin B selama 3 jam dan mesin C selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin A sama dengan 8 jam, mesin B sama dengan 15 jam, dan mesin C selama 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap lusin sepatu merek Adis adalah Rp30.000 dan sepatu merek Felix adalah Rp50.000. Pertanyaannya, tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama menentukan tujuan, yaitu maksimumkan Z. Lalu menentukan variabel keputusan, yang mana didapat X1 adalah banyaknya waktu produksi sepatu merek Adis setiap lusin dalam satuan jam. Untuk X2 yaitu banyaknya waktu produksi sepatu merek Felix setiap lusin dalam satuan jam. Lalu menentukan model matematik. Model matematik ini menggunakan tabel yang mana akan mempermudah kita dalam pengerjaannya. Diketahui X1 menggunakan mesin A selama 2 jam dan mesin C selama 6 jam, serta memperoleh keuntungan setiap lusinnya Rp30.000. Untuk X2 menggunakan mesin B selama 3 jam dan C selama 5 jam, memperoleh keuntungan setiap lusin Rp50.000. Mesin A berkapasitas perharinya 8 jam, B 15 jam, serta C 30 jam. Kemudian menentukan fungsi tujuan. Diperoleh Z maksimum sama dengan 30.000 X1 ditambah 50.000 X2. Untuk fungsi kendalanya didapat yang pertama 2X1 kurang dari sama dengan 8, di mana fungsi kendala 1 adalah batas maksimal per hari untuk mesin A dalam jam. Yang kedua 3X2 kurang dari sama dengan 15, di mana fungsi kendala 2 adalah kapasitas maksimal per hari untuk mesin B dalam jam. Dan yang ketiga 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30, di mana fungsi kendala 3 kapasitas maksimal per hari untuk mesin C dalam jam, serta X1, X2 yaitu lebih dari sama dengan 0. Kemudian dibentuk fungsi standar, di mana Z maksimum sama dengan 30.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Dan fungsi kendalanya didapat 2X1 ditambah S1 sama dengan 8, 3X2 ditambah S2 sama dengan 15, 6X1 ditambah 5X2 ditambah S3 sama dengan 30, X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Fadisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membentuk tabel simplex.
Sebelumnya kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam tabel simplex. Nah, di sini tabel simplex berisi CB, yaitu merupakan koefisien fungsi tujuan, kemudian ada CJ, di mana CJ ini merupakan koefisien dari X1, X2, S1, S2, dan S3. Kemudian ada RHS yang merupakan nilai dari ruas kanan fungsi kendala. Kemudian ada rasio. Rasio di sini didapat dari perhitungan RHS dibagikan dengan kolom pivot yang telah ditentukan. Nah, untuk yang pertama, di sini koefisien fungsi tujuan ada 0, 0, 0, di mana merupakan koefisien dari basis S1, S2, dan S3. Kemudian untuk kolom X1, di sini ada elemen kolom pivot 2, 0, 6, yang koefisiennya itu 30.000. Kemudian ada kolom X2 yang berisi elemen kolom pivot 035 yang memiliki koefisien 50.000. Kemudian ada kolom S1 yaitu berisi elemen kolom pivot 1, 0, 0 dan koefisiennya 0. Kemudian ada kolom S2 di mana elemen kolom pivotnya ada 0, 1, 0 dan koefisiennya 0. Kemudian ada kolom S3 di mana elemen kolom pivotnya 0, 0, 1 dan koefisiennya 0. Kemudian nilai RHS ini didapat dari ruas kanan fungsi kendala yaitu 8, 15, dan 30. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menghitung nilai ZJ min CJ-nya dengan mengkalikan, kemudian menjumlahkan, dan mengkurangkan. Untuk kolom X1 di sini 0 dikalikan dengan 2, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 dikali 6, kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 30.000, sehingga didapat hasil ZC min CJ-nya sama dengan negatif 30.000. Nah, kemudian pada X2, 0 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 3, ditambah 0 dikalikan dengan 5, kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 50.000, sehingga didapat hasil ZJ min CJ-nya sama dengan negatif 50.000. Kemudian pada kolom S2 di sini 0 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 0, dikurangi dengan CJ-nya yaitu 0, sehingga didapat hasil ZJ min CJ-nya sama dengan 0. Kemudian ada kolom S2, 0 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 1, ditambah 0 dikalikan dengan 0, kemudian dikurangi CJ-nya yaitu 0, sehingga didapat hasil ZJ min CJ-nya sama dengan 0. Kemudian ada kolom S3, 0 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 1, dikurangi dengan CJ-nya yaitu 0, sehingga didapat hasil ZJ min CJ-nya sama dengan 0. Nah, RHS di sini tadi kan sudah diketahui. Untuk RHS yang paling bawah ini didapat dari penjumlahan dari perkalian antara RHS dengan CB. 0 dikalikan dengan 8 ditambah 0 dikalikan dengan 15 ditambah 0 dikalikan 30. Maka hasilnya adalah 0. Nah, dari perhitungan hasil ZJ min CJ-nya, nanti kita akan dapat menentukan kolom pivot, di mana kolom pivot ini ditentukan dari hasil ZJ dikurangi CJ yang memiliki nilai negatif paling besar. Di sini nilai negatif yang paling besar adalah pada kolom X2, yaitu sebesar negatif 50.000, sehingga kolom X2 ini dijadikan kolom pivot atau kolom kunci. Nah, setelah kita mengetahui kolom pivotnya, kita dapat menentukan rasionya, di mana rasio didapat dari perhitungan RHS dibagi dengan kolom pivot. Maka 8 dibagi 0, 0. 15 dibagi 3, 5. 30 dibagi 5, 6. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rasio, maka kita dapat mengetahui baris kunci atau baris pivot, di mana baris pivot ditentukan dari nilai rasio yang paling kecil. Di sini nilai rasio yang paling kecil adalah 5. 5 dengan basis S2. Maka
maka nanti basis X2 ini dapat digantikan dengan kolom X2. Nah, setelah kita menentukan itu semua, maka kita bisa mengoperasikan baris elementer pada kolom X1, X2, S1, S2, S3, dan RHS. Dengan rumus, baris kedua dikali sepertiga, baris ketiga dikurangi baris kedua dikali 5, baris pertama tetap seperti semula. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada tabel kedua. Nah, pada tabel kedua, di sini basis S2 tadi sudah digantikan dengan kolom X2. Maka CB-nya juga mengikuti kolom X2 menjadi 50.000. Nah, di sini juga elemen kolom pivotnya sudah berubah karena kita telah mengoperasikan baris elementer. Selanjutnya kita bisa langsung menghitung ZC min CJ-nya. Pada kolom X1, 0 dikali 2 ditambah 50.000 dikali 0 ditambah 0 dikali 6. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 30.000, maka hasil ZC min CJ-nya sama dengan negatif 30.000. Kemudian untuk kolom X2, 0 dikali dengan 0 ditambah 50.000 dikali dengan 1 ditambah 0 dikali dengan 0, kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 50.000, sehingga CC min CJ-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kolom S1, 0 dikali 1 ditambah 50.000 dikali 0 ditambah 0 dikali 0, kemudian dikurangi CJ-nya yaitu 0, maka hasil ZC min CJ-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kolom S2, 0 dikali dengan 0 ditambah 50.000 dikali dengan sepertiga ditambah 0 dikali dengan negatif 5/3. Kemudian dikurangi CJ sama dengan 0, yaitu didapat hasil ZC min CJ-nya sama dengan 50.000/3. Kemudian untuk kolom S3-nya, 0 dikalikan dengan 0 ditambah 50.000 dikali dengan 0 ditambah 0 dikalikan dengan 1 dikurangi CJ-nya yaitu 0, sehingga didapat hasil ZC min CJ-nya sama dengan 0. Untuk nilai RHS ini tadi sudah berubah dikarenakan OBE. Nah, untuk menentukan nilai RHS yang paling bawah ini dihasilkan dari penjumlahan perkalian RHS dengan CB. Nah, 0 dikalikan dengan 8 ditambah 50.000 dikali 5 ditambah 0 dikali 5, maka hasilnya 250.000. Nah, dari perhitungan ZC min CJ-nya ini, kita dapat mengetahui nilai negatif paling besar yang terlihat adalah negatif 30.000, di mana di sini kolom 1. Maka kolom 1 ini dijadikan sebagai kolom pivot atau kolom kunci. Nah, setelah kita menentukan kolom pivot, maka kita bisa menghitungkan rasionya, dimana 8 dibagi 2 sama dengan 4, 5 dibagi dengan 0 sama dengan 0, 5 dibagikan dengan 6 sama dengan 5/6. Setelah kita menghitung rasio, kita dapat menentukan baris pivotnya atau baris kuncinya, dimana baris pivot ini dipilih berdasarkan rasio yang paling kecil. Rasio yang paling kecil di sini adalah 5/6 dan basis S3. Jadi nanti pada tabel ketiga, kolom X1 akan menggantikan S3 menjadi basis. Nah, setelah kita menentukan kolom pivot dan baris pivot, maka kita akan meneruskan untuk operasi baris elementer. Dengan rumus, baris 3 dikali dengan 1/6, baris 2 tetap seperti semula, baris pertama dikurangi baris ketiga dikalikan dengan 2. Nah, setelah kita menghitung tabel 2, maka kita akan melanjutkan ke tabel 3. Nah, seperti ini tabel 3.
di mana tadi kita pada tabel kedua sudah mengganti basis S3 menjadi X1, sehingga di sini JB-nya sama dengan 30.000. Nah, kita akan menghitung ZJ min JJ-nya. Untuk kolom X1, 0 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 1. Kemudian dikurangi JJ yaitu 30.000 sehingga didapat ZJ min JJ-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kolom X2, 0 dikalikan dengan 0, 50.000 dikalikan dengan 1 ditambah 30.000 dikalikan dengan 0. Kemudian dikurangi JJ-nya yaitu 50.000 sehingga didapat hasil ZJ min JJ-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kolom S1 yaitu 0 dikalikan dengan 1 ditambah 50.000 dikalikan dengan 0, kemudian ditambah 30.000 dikalikan dengan 0 dan dikurangi dengan JJ yaitu 0 sehingga ZJ min JJ-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kolom S2, 0 dikalikan dengan 5/9 ditambah 50.000 dikalikan 1/3 ditambah 30.000 dikali negatif 5/18 dikurangi dengan JJ-nya yaitu 0 sehingga didapat hasil ZJ min JJ-nya 25.000/3. Kemudian untuk kolom S3-nya 0 dikali dengan negatif 1/3 ditambah 50.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 1/6. Kemudian dikurangi JJ-nya yaitu 0 sehingga didapat ZJ min JJ-nya sama dengan 5.000. Nah, untuk nilai RHS-nya di sini tadi sudah dioperasikan baris elementer. Kemudian untuk RHS yang paling bawah ini didapat dari penjumlahan perkalian RHS dengan JB. Maka 0 dikali dengan 19/3 ditambah 50.000 dikalikan dengan 5 ditambah 30.000 dikalikan dengan 5/6 sehingga didapat RHS yaitu 275.000. Nah, di sini tidak ada kolom pivot dikarenakan nilai ZJ min JJ-nya tidak ada yang bernilai negatif. Karena sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka di tabel simplex dianggap sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dapat dihentikan pada tabel yang ketiga. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Nina. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, solusi untuk memaksimumkan Z pada persoalan cerita tadi adalah X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, dan Z sama dengan 275.000. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp275.000, maka perusahaan Charles harus menghasilkan sepatu merek Adis sebanyak 56 lusin dan merek Felix sebanyak 5 lusin. Cukup sekian penjelasan kami tentang menyelesaikan program linier menggunakan metode simplex. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.